Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Lestari, NPM 1950391. Di sini saya akan menjelaskan tentang layanan bimbingan konseling. Video ini saya tunjukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan. Yuk kita langsung ke videonya. Yang pertama, ada pengertian layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling adalah berupa membantu siswa menemukan pribadinya dalam hal mengenal kekuatan dan kelemahan dirinya, serta menerima dirinya secara positif dan dinamis sebagai modal pengembangan diri lebih lanjut. Baik, selanjutnya manfaat layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran yang tepat. Psikologi dalam bimbingan dan konseling sangat penting bagi konselor atau guru agar nantinya bisa lebih tepat sasaran untuk menentukan perubahan perilaku yang diinginkan untuk tujuan pembelajaran dan juga jenis-jenis metode pembelajaran. Sebagai contoh, dengan mengaplikasikan pemikiran dan Bloom mengenai taksonomi perilaku individu dan menghubungkannya dengan perkembangan diri masing-masing individu. Yang kedua, memilih strategi pembelajaran yang sesuai. Psikologi dalam bimbingan dan konseling juga berguna agar setiap guru bisa menentukan strategi atau metode pembelajaran apa saja yang paling tepat dan sesuai, sekaligus bisa menghubungkannya dengan karakteristik serta keunikan dari setiap individu, jenis belajar, gaya belajar, dan tingkat perkembangan yang sedang dilakukan para siswa di sekolah. Yang ketiga, memfasilitasi dan motivasi belajar peserta didik. Memfasilitasi atau memberikan fasilitas adalah berusaha untuk mengembangkan semua potensi yang ada dalam diri siswa seperti kecerdasan, bakat, dan juga minat. Sementara memotivasi atau memberikan motivasi diartikan sebagai upaya memberikan dorongan pada setiap siswa untuk melakukan hal atau perbuatan tertentu, terutama dalam hal belajar, sehingga cara belajar efektif menurut psikologi bisa diterapkan. Yang keempat, menciptakan suasana belajar kondusif. Tingkat keefektivitas dalam belajar membutuhkan suasana belajar yang kondusif. Dengan pahamnya guru dan psikologi dalam bimbingan dan konseling akan memungkinkan untuk menciptakan suasana sosial emosional yang kondusif di dalam kelas. Dengan ini, maka siswa bisa belajar lebih nyaman dan aktivitas belajar juga akan terasa lebih menyenangkan. Kelima, melakukan interaksi dengan siswa secara tepat. Pentingnya psikologi dalam bimbingan dan konseling berikutnya adalah untuk meningkatkan perwujudan interaksi dengan siswa secara lebih bijak, penuh dengan empati, dan juga menjadi sosok yang lebih menyenangkan untuk para siswa di sekolah dalam menerapkan macam-macam teori belajar dalam psikologi. Keenam, menilai hasil pembelajaran adil. Psikologi nantinya juga bisa membantu para guru untuk bisa mengembangkan penilaian pembelajaran siswa secara lebih adil, baik untuk teknik penilaian, pemenuhan dan prinsip-prinsip penilaian, dan juga menentukan hasil dari sebuah penilaian. Ketujuh, membantu dalam pengantaran. Proses pengantaran merupakan proses mengantarkan klien untuk memasuki kegiatan konseling dengan berbagai pengertian. Tujuan dan juga asas yang mengikuti dalam proses pengantaran ini akan dilakukan dengan kegiatan penerimaan yang memiliki suasana hangat, permisif, dan juga KTPS serta terstruktur. Jika proses awal ini berjalan dengan baik, maka klien nantinya akan bisa menjalani proses konseling serta mendapatkan hasil yang lebih baik, sehingga disinilah psikologi konseling sangat berperan untuk membantu kelancaran dalam pengantaran tersebut. Kedelapan, mendukung proses penjajakan. Proses penjajakan bisa diartikan sebagai membuka serta memasuki sebuah ruangan yang sesak atau hutan rimbun yang berisikan dengan gatra klien berkaitan dengan perkembangan dan juga masalah yang sedang dihadapinya. Di sepanjang sejarah bimbingan konseling, tujuan dari penjajakan ini adalah hal yang akan diutarakan klien dan hal lain yang harus dipahami mengenai diri dari klien, sehingga seseorang harus mendalami ilmu psikologi dengan sangat baik.
Kesembilan atau terakhir, mempelajari gejala manusia lebih baik. Untuk kepentingan bimbingan dan konseling, kajian psikologi harus dikuasai oleh para konselor agar bisa memahami masalah atau kasus pada diri seseorang atau kelompok, sehingga bisa melihat sekaligus mempelajari gejala manusia lebih baik dari segi fisik maupun psikis. Dengan ini, para konselor akan lebih mudah dalam mengambil tindakan yang harus dilakukan berikutnya dan bisa memenuhi klien. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.